demikian ya Bapak Ibu. Kalau ngajari dokel itu malam hari itu tidak maghrib. Bapak Ibu guru kita ini yang luar biasa ini memberikan ilmunya kepada anak-anak kita. Ketika kemudian anak-anak kita itu memakai ilmu itu, memanfaatkan ilmu itu, menggunakan ilmu itu, dan nanti menularkan kepada orang lain dan seterusnya, maka Bapak Ibu yang mengajar saat ini mendapatkan aliran pahala yang tiada putusnya. Maka kemudian begini, orang sering kemudian mengatakan begini, jadi guru itu gitu ya, ini kepala sekolah kenapa? Orang itu terkadang tidak tertarik mengajarkan ilmu karena berpikir finansial, betul ya? Betul Pak, sahabat saya di belakang ini, Pak Guru juga ya. Terkadang orang itu tidak tertarik menjadi guru, kenapa? Yang didapatkan nggak banyak malah di sekolah. Namun ingat, aliran ilmu yang diberikan itu luar biasa. Coba, ketika kita bertanya kepada guru-guru TK itu, coba gajinya berapa? Gajinya berapa? Masya Allah. Tidak banyak yang mereka dapatkan. Namun nanti di yaumil kiamah mereka mendapatkan aliran pahala yang tiada putusnya itu, yang orang lain mungkin tidak punya. Di samping itu apa? Bapak Ibu guru itu ketika kita ikhlas mengamalkan ilmu kita dan menyebarkan ilmu kita, mengajarkan ilmu kita, maka Allah berikan yang namanya berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah Allah berikan kepada kita mungkin jumlahnya kurang banyak, namun Allah berikan kecukupan yang tiada putusnya. Bapak Ibu rahimahullah, istri saya itu guru swasta total, lebih senior dari bapak saya di SMK Muhammadiyah, sangat senior. Temannya sudah pada pergi, sekarang jadi kepala. Yang kami merasakan betul, ketika menjadi guru swasta itu luar biasa tantangannya. Namun alhamdulillah, Allah berikan berkah yang kemudian mungkin orang lain tidak dapatkan. Berkah itu kalau dalam bahasa tekniknya, Bapak Ibu atau Bapak-bapak pernah ngecat tembok nggak? Pernah Pak ngecat tembok? Nah ini, cat tembok itu ada yang satu ember itu bisa hanya untuk luasan yang tidak banyak. Namun ada cat tembok yang kemudian bisa ngecat itu banyak betul luasannya. Itulah berkah. Berkah itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa, berkah itu babar. Artinya yang sedikit atau kurang banyak itu tetapi merampung semua urusan. Dan saya merasakan betul itu. Alhamdulillah luar biasa. Di samping berkah tadi, Allah nanti di yaumil kiamah Allah akan berikan pahala yang tiada putusnya itu ketika kita mau kemudian menyebarkan ilmu. Yang kedua, yang ketiga, waladin solih yada'ullah. Kita akan mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak yang soleh yang mau mendoakan kita. Bapak Ibu rahimahullah, sudah menjadi rahasia umum saat ini. Begitu sulitnya mendidik anak-anak. Ya, anak-anak sekarang tantangannya luar biasa. Maka saat ini kemudian apa? Bagaimana caranya orang tua itu mendidik anak sebaik mungkin? Itu ketika dilatih sendiri pasti tidak bisa. Maka kemudian harus mengajak menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang terbaik. Kenapa? Anak itu nanti ketika kita didik salah, kita akan pernah hidup di yaumil kiamah. Jadi nanti di yaumil kiamah nanti Bapak Ibu rahimahullah, ada orang tua yang kemudian dihisab itu beres, sudah selesai urusannya. Maka kemudian kata malaikat, ayo Pak, silakan berangkat ke surga. Sudah berangkat ke surga. Ternyata ketika dia mau masuk itu surga, dia terjadi apa? Malaikat itu ada berteriak, Pak tunggu sebentar. Kenapa? Ternyata di belakang bapak itu ada anak yang teriak-teriak.
anak ini mau dimasukkan ke dalam neraka, tapi ngeyel. Gitu. Ngeyel anak ini bapak ibunya ahli ibadah, sholatnya luar biasa, ngajinya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, tapi anaknya itu tidak pernah mau ibadah itu. Anaknya jauh-jauh dari masjid, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah. Anaknya bahkan dari ahli maksiat itu. Akhirnya apa terjadi? Anak ini akhirnya oleh malaikat diputuskan untuk masuk ke dalam neraka. Ternyata anak ini ngeyel, nggak bisa gitu dong. Saya dulu minum minuman keras itu, bapak saya diam aja kok. Saya ngegame terus sampai malam, ganti malam lagi. Orang tua saya biasa aja, kuotanya bakal ditambah terus itu. Beda, gitu ya. Kemudian ketika saya itu main kemanapun, saya disangoni nggak pulang nggak apa-apa. Yang penting pulang itu hidup. Anak ini nanti dia kiamat menuntut orang tuanya. Saya nggak mau masuk neraka sendirian. Saya begini karena bapak saya nggak urusan. Bapak saya ngaji saya nggak belajar. Bapak saya sholat saya nggak belajar. Maka kemudian anak ini mengajak orang tuanya, saya mau masuk ke dalam neraka, tapi bersama orang tua saya. Nanti kita panas-panasan bareng. Jadi itu tidak mudah ketika kita mendidik anak dan kita tidak bisa mendidik dengan benar. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka alhamdulillah putra putri yang ada di sini, insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin mendidik putra putri yang kemudian memang tidak mudah dalam serba dengan banyak keterbatasan yang ada, kami berusaha mendidik sebaik mungkin. Kemarin ujian terakhir adalah dengan saya ya. Ya, jadi ketika anak-anak ini keluar dari sini, kami mengharapkan mereka bisa ngomong. Maka ujian yang terakhir itu adalah lumayan ya, anak-anak semuanya ya. Saya minta mereka berpidato minimal 10 menit dan semua temannya harus masuk dilihat itu. Kemudian diubah kemudian, cuma aku tak boleh kabar. Ya betul itu. Jadi sekarang beberapa ketika saya berada di sini minimal 10 menit mereka harus pidato. Ubah-ubah dobel, judek dobel, yang penting 10 menit minimal. Alhamdulillah ada yang komentar ya. Ada yang komentar. Tapi yang bisa enggak ada. Jadi ketika kita bisa mendidik anak kita dengan benar, maka anak ini akan menjadi deposito yang tak terhingga akan mengiringi kita pahala yang luar biasa. Maka begini, tidak usah khawatir begitu. Ketika mungkin anak-anak itu tidak kemudian ketika nanti mampu menjadi orang-orang yang luar biasa, tidak perlu berkorban untuk orang tuanya. Namun semua amal soleh yang dia lakukan, orang tuanya mendapatkan kiriman pahala. Jadi nanti jadinya nggak usah bingung, wah aku dikorban keyo, wah aku dingenek, nggak perlu. Selama anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang terdidik agamanya, itu gampang. Mereka berbuat baik, mereka beramal soleh, apalagi diamalkan kemudian disebarkan. Bapak itu nanti akan mendapatkan kiriman yang luar biasa. Nah kemudian tadi Rasulullah mengatakan yang ketiga adalah waladun soleh atau ulah, anak-anak soleh yang mau mendoakan. Bapak Ibu rahimahullah, ketika di sini anak-anak insya Allah sudah tidak asing dengan yang namanya mendoakan orang tuanya. Bahkan tidak perlu menunggu orang tuanya meninggal itu pasti mendoakan. Betul. Jadi jangan kemudian ada ungkapan di Muhammadiyah itu saya takut, anak-anak di Muhammadiyah itu saya takut, nanti anak saya gak mau mendoakan. Dongake, hanya yang kita pahami mendoakan itu adalah ketika meninggal, gitu ya. Itu kemudian mengundang acara, itulah yang disebut mendoakan. Padahal mendoakan itu adalah walaupun orang tuanya masih segar juga, anak mendoakan itu. Kan begitu. Hanya mendoakan itu tidak usah bengak. Bengak Allah itu maha mendengar kok. Allah itu maha tahu kok. Kita gak usah lihat kok Allah tahu. Kita batin itu besok. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Anak di sini insya Allah
susah mendolakan orang tua. Walaupun mungkin mereka tidak ceria juga, tidak usah bengong-bengong, namun mereka pasti mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu rahimahullah. Maka kemudian ini adalah saat terakhir nanti anak-anak akan pindah ke tempat lain ya untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Karena penting bagi kita, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Apa? Darajat. Gak bisa teruskan, nanti dibalikin. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Alhamdulillah, tak perlu lagi. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat kita. Itu kan dua faktor. Yang pertama adalah kita punya iman. Kita punya iman, itulah Allah akan angkat derajat kita. Ketika kita tidak beriman, maka Allah akan turunkan derajat kita. Jadi di dalam surah Al-Qasim itu kata Allah kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu ciptakan kita dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Namun kata Allah, orang-orang yang Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik itu, semuanya terbaik itu, Allah akan lemparkan, Allah akan gunakan. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Karena kata Allah selanjutnya, illal ladzina amanu, berarti kan kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Maka kemudian Allah akan angkat derajat kita jika kita punya iman. Namun jamaah Bapak Ibu rahimahullah, iman itu ternyata kita harus punya. Tapi ketika itu saja yang kita punya untuk ngurusi urusan kita di dunia dan akhirat belum cukup, maka Allah tambahkan satu syarat lagi, yaitu apa? Walladzina utul ilma darajat. Maka Allah juga mensyaratkan kita harus punya ilmu. Maka di sini 3 tahun itu baik sekolah maupun mondok itu belum cukup, maka harus dilanjutkan. Yang ngaji dilanjutkan, yang sekolah dilanjutkan. Jangan sampai kemudian anak-anak itu ilmunya tidak cukup. Ini ada satu cerita. Saya punya tetangga, Bapak. Saya punya tetangga. Kemudian orang tuanya itu hanya mau ngirim anaknya ke pondok pesantren, tapi tidak melanjutkan belajar formal. Apa yang terjadi? Ternyata di pondok itu berpindah sampai 3 kali. Akhirnya yang terjadi apa? Itu pun dia harus keluar karena tidak betah. Akhirnya ilmu agamanya juga minimal. Sudah terlanjur dia tidak mau sekolah. Ditambah orang tuanya mengatakan begini, sudahlah, gak usah sekolah, yang penting pondok saja, yang penting ngaji. Ternyata yang terjadi apa? Gak cukup itu ilmunya. Akhirnya dia bingung, temannya sekolah, dia gak sekolah, hanya bantu orang tuanya. Yang terjadi apa? Anak ini iri dengan teman-temannya yang sekolah itu. Bahkan yang terakhir, Masya Allah, coba, anak ini kemudian temannya dari kuliah, dia bingung, cuma hanya bisa melihat. Bahkan ada temannya yang kemudian diterima menjadi anggota Polri, dia hanya bisa melihat. Jadi ini kawan, apa terjadi berikutnya? Dia kemana-mana pakai seragam brimob, padahal cuma lulusan MI. Wirawiri kemana-mana pakai seragam brimob komplit. Yang itu ternyata beli di Shopee. Kenapa? Dia pengen temannya begitu, saya nggak bisa begitu. Maka dia terjadi begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Datanglah petugas kepolisian untuk mengamannya. Coba. Orang tuanya stres sekarang, bingung betul. Akhirnya berat badan semakin berkurang. Mikir anaknya begitu. Baru itu diawal dari mana? Orang tuanya dari awal tidak menekankan pentingnya pendidikan. Maka apapun yang terjadi begitu. Ya sudah, sekolahkan anak-anak kita setinggi mungkin yang kita masih bisa. Bahkan sesungguhnya di negeri ini, di Indonesia ini, walaupun kita bolehlah pemerintah begini, pemerintah begini,
ada banyak fasilitas yang bisa kita ambil ketika kita berniat menyekolahkan anak.